Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas di unit 4, yaitu Analytical Exposition Text untuk kelas 11. Mari kita ikuti. Sebelum kita membahas ke materi pokok Analytical Exposition, kita melihat dulu dari materi pembelajaran atau learning materials. Dilihat dari social functionnya atau fungsi sosial. Untuk analytical exposition itu menggambarkan opini atau pendapat, pengaruh dengan argumen analitis, atau express opinions influence with analytical arguments. Oke, kita melihat di generic structure atau struktur umum pada analytical exposition ini mempunyai 3 hal yang perlu kita ketahui. First, yang pertama, thesis contains the opinion of the author or speaker regarding the topic in question. Maksudnya, tesis ini berisi pendapat penulis atau pembicara tentang topik yang dimaksud. Yang kedua, arguments contain opinions that support the main idea so that readers or listeners tend to believe in an event. Maksudnya, argumen ini berisi pendapat yang mendukung gagasan utama sehingga pembaca atau pendengar cenderung percaya pada suatu peristiwa. The last, conclusion contains conclusions or restatements on the essence of the ideas presented. Maksudnya, conclusion itu berisi kesimpulan atau pernyataan kembali tentang hakikat gagasan yang disajikan. Ya, berikutnya di unsur kebahasaan. Ya, kita harus memahami juga dari analytical exposition ini, yaitu singular and plural nouns. Seperti ini ya, the, this, those, my, their, etc. Contohnya seperti ini. Lalu berikutnya ada ciri khas atau ciri-ciri khusus dari analytical exposition. Di antaranya is an argumentative text accompanied by supporting reasons. Maksudnya merupakan teks argumentatif disertai dengan alasan pendukung. Yang kedua, using the simple present tense, menggunakan tenses simple present. Yang ketiga, using sequence words such as first, second, third, next, furthermore, additionally, and so on. Menggunakan urutan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di urutannya ada kata-kata seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat, using evaluative words such as important, valuable, trustworthy, and so on. Maksudnya menggunakan kata-kata evaluatif seperti penting, berharga, dapat dipercaya, dan sebagainya. Yang terakhir, using causal conjunctions. For example, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, and so on. Maksudnya menggunakan konjungsi kausal. Misalnya sebagai akibat, karena, oleh akibatnya, meskipun, karena, untuk alasan itu, dan sebagainya. Dan untuk yang
terakhir di unsur kebahasaan yaitu frasa atau phrases seperti I believe, I think, I reckon. Oke, yang berikutnya ini berhubungan dengan arti dan grammar review yang menyertai analytical exposition. Sebelumnya kita membahas artinya dulu dari analytical exposition itu. Is a type of text or oral material used to explain the author's views on an issue. This type of text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speeches, and so on. Maksudnya adalah analytical exposition text itu adalah jenis teks atau materi lisan yang digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis tentang suatu masalah. Jenis teks ini bisa ditemukan di buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel surat kabar, pidato akademis, dan lain sebagainya. Dan kita melihat grammar review-nya sebagai pendukung di topik ini, yaitu simple present tense. Di sini ada dua jenis pattern atau struktur teks. Yang pertama adalah subject plus verb 1 plus object. Contohnya di bawah, libraries protect this knowledge. Yang kedua, subject plus to be verb 1 is MR plus object. Contoh kalimatnya, libraries are our link to the past and our gift to the future. Ya, untuk analytical exposition saya berikan beberapa contoh teks ya. Di sini yang pertama contoh teksnya adalah mengenai perpustakaan. Judulnya The Importance of Library. Kalau kita lihat dari generic structure-nya, yang pertama adalah mengenai tesis ya, atau pendapat ya, pendapat penulis ya. Kita lihat di situ, kalau berhubungan dengan pendapat pasti berhubungan dengan kalimat langsung. Bisa dilihat di paragraf pertama ya, I personally believe that, seterusnya itu pendapatnya dari penulis. Terus yang kedua berhubungan dengan argumen. Di sini argumennya diawali dengan kata firstly dan seterusnya, yaitu di paragraf kedua. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan, biasanya ditutup dengan conclusion atau finally. Nah, dilihat di paragraf ketiga, ada kalimat finally, libraries are our link to the past and our gift to the future. Nah, di situ. Ya, contoh teks yang berikutnya ini berhubungan dengan musim dingin ya. Musim dingin dan musim panas. Ini pendapatnya penulis menyatakan kalau musim dingin dan musim panas itu menyebabkan kematian setiap tahun. Every year thousands of people die. Jadi setiap tahun itu ribuan orang meninggal due to weather related problems. Jadi pendapatnya adalah bahwa setiap tahun itu ribuan orang meninggal karena musim dingin dan musim panas. Nah, alasannya apa? Dikuatkan argumennya itu di paragraf kedua dan ketiga. The year 2003 was a time of extreme cold in the winter. Extreme that is by European standards. In Britain alone, the number of people who died from cold-related illnesses was described as shameful.
nearly 25,000 people died from illnesses such as strokes, heart attacks, bronchitis, flu, and pneumonia. Jadi di situ alasannya kalau cuaca yang ekstrim seperti bersalju atau dingin itu menyebabkan banyak penyakit ya. Nah, paragraf ketiga juga demikian. In the summer of the same year, around 23,000 people died in Europe due to the sizzling temperatures. Jadi musim panas juga menyebabkan penyakit ya, yang akhirnya menyebabkan kematian. Terus yang terakhir di paragraf keempat itu adalah conclusionnya. It is important to note that government need to give some advices to people on how to protect their health. Jadi disimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana caranya untuk melindungi kesehatan mereka. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe, don't be lazy. See you next time.